Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah Pakaya, saya dari kelas B dengan NIM 1011420053 akan membawakan materi saya yaitu masa kebangkitan kembali. Setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran Islam bangkit kembali dan ini terjadi pada bagian kedua abad ke-19. Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklil tersebut di atas yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Dan muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran. Sebagai reaksi terhadap taklil di atas, pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad untuk menampung dan mengatasi persoalan-persoalan perkembangan masyarakat. Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang bernama Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan dilanjutkan abad ke-17 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh pada gerakan Padri di Minangkabau atau usaha ini kemudian dilanjutkan oleh Jamaluddin Al-Afghani di lapangan politik. Ia menilai kemunduran umat Islam disebabkan antara lain karena penjajahan Barat. Karena itu, agar umat Islam dapat maju kembali, untuk itu ia menggalang persatuan seluruh umat Islam yang terkenal dengan nama Pan-Islamise. Cita-cita Jamaluddin kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rasjid Dridah yang mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Paham Ibnu Taimiyah, seorang tokoh pemikir abad ke-14, membagi ruang lingkup agama Islam menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah dan muamalah. Mempertahankan atau membela ajaran Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama lain, dan membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam di belenggu penjajahan. Menurut Muhammad Abduh, dalam kehidupan sosial, kemiskinan dan kebodohan merupakan sumber kelemahan umat masyarakat Islam, dan oleh karena itu kemiskinan dan kebodohan harus diperangi melalui pendidikan. Selain itu, poligami menurut Abduh adalah pintu darurat yang hanya dapat dilalui kalau terjadi sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan perkawinan dan keluarga. Zaman kebangkitan pemikiran hukum Islam dilanjutkan sekarang dengan sistem baru dalam mempelajari dan menulis hukum Islam. Di samping itu, sistem pemberian materi kuliah khususnya di Fakultas Hukum yang telah berubah tersebut juga diadakan cara-cara Islam dalam menuliskan hukum Islam. Selain itu, kebangkitan pemikiran hukum di Libya dibentuk suatu panitia ilmiah hukum yang akan mempelajari hukum Islam secara mendalam di bawah pimpinan seorang ahli hukum terkenal bernama Ali Mansur. Panitia ini bertugas meneliti dan mempelajari hukum Islam dalam segala bidang. Bahan-bahan hukum yang mereka pergunakan dalam menyusun kodifikasi hukum Islam itu bukan hanya bahan-bahan yang terdapat di kalangan ahli hukum atau ahli sunnah saja, tetapi juga dari aliran yang terdapat dalam semua bahan-bahan hukum itu sendiri, dan memilih dengan hati-hati pemikiran yang sesuai dengan kondisi dan situasi umat Islam. Baiklah, itulah pemaparan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.